Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Halo Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Taurus, ini adalah pembacaan untuk melihat bagaimana sih kira-kiranya gambaran hubungan kamu bersama dengan si dia untuk di bulan Mei 2026 ini ya. Nah, sebelum Mari memulai pembacaannya, Mari ingetin kamu dulu untuk menghilangi kesalahpahaman ya, bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Taurus saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Taurus, langsung saja kita mulai. Ini dia. Ada energi dari Two of Pentacles di situ. Berikutnya ada energi dari The Hangman. Kemudian di sini ada energinya dari The Chariot ya. Kemudian di situ ada energi dari Judgment. Berikut ada energi dari Three of Cups. Berikutnya di situ ada energi dari Seven of Wands reverse. Kemudian di situ ada energi dari Ace of Pentacles, Page of Wands. Kemudian ada Three of Pentacles dan berikutnya ada energi dari Wheel of Fortune. Oh, tentu ya. Ini adalah gambaran hubungan yang dijalani dengan sebaik mungkin. Gitu loh. Nah, jadi jelas-jelas saja akan ada kolaborasi yang bagus banget antara kamu dengan si dia. Nah, jadi kayak kalian akan seperti nggak mau membuat hubungan ini tuh ada ribut-ributnya ya. Jadi di sini prinsipnya kalian kalau bisa bahagia terus ngapain ribut-ribut gitu lah ya. Jadi kayak sama-sama di situ tuh kalian akan berusaha gitu loh, menjaga kekondusifan hubungan, mengisi hubungan dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan gitu ya. Jadi ada di situ tuh upaya untuk bikin satu sama lain merasakan nyaman, merasakan tenang gitu ya. Dari sisi komunikasi kalian juga akan berusaha untuk saling lebih terbuka di situ ya. Jadi ini adalah upaya menunjukkan kemampuan terbaik sebagai seorang pasangan. Nah, seperti itu ya. Jadi yang ya sudah bagus hubungan makin dibaguskan gitu ya. Sudah sejahtera hubungan makin disejahterakan. Nah, gitu kalau mau lihat. Jadi target-targetnya kalian adalah gimana nih kita bareng-barengnya ini tuh happy gitu. Gimana nih kita bareng-barengnya tenang di sana. Ini ceritanya bareng-bareng. Jadi dalam urusan kamu dengan si dia sudah tidak ada di situ tuh kayak ceritanya aku maunya happy begini, aku senengnya seperti itu gitu ya. Jadi kayak cerita keakuan, keegoisan, Marliat kayaknya sedang tidak berlaku dalam hubungan kalian ini gitu lah. Karena di sini tuh ceritanya sudah aku dan kamu, sudah kita, bahasanya kalian di sini, sudah kami, bahasanya di sini gitu loh. Sekiranya pun datang si aku itu mengambil peran dalam hubungan kalian, tapi itu ceritanya kayak gimana ya, aku ini bisa ngebahagiain pasanganku gitu lah. Bukan yang kayak gimana ya, aku ini tuh biar dibahagiain sama pasangannya aku. Tidak menuntut di sini, tidak meminta di sini, tetapi dalam posisi memberi. Tengok tuh, ya, dalam posisi memberi kalian, gitu loh. Ya, jadi otomatis masalah tidak akan kalian temukan di sini, gitu loh. Lebih banyak nanti ketawa-ketawanya, bercandanya, gitu ya. Lebih nyenyak tidurnya, gitu loh. Lebih nyaman dalam menjalani hari-hari. Lebih seperti itu bulan Mei ini, karena ya. Terutama bagi enggak. Mari nggak mau bilang terutama bagi siapa, karena ini tuh sama dia investasinya ya, sama dia upaya usahanya, imbang dia di sini, gitu loh. Take and give-nya itu tuh bagus terjalin di sini, itu ya. Jadi ya makin deket, makin akrab, makin romantis, gitu ya, makin terasa pasti tentang cerita hubungan ini.
Makin terasa yakin gitu ya, bahwa ya dia adalah orang yang pas untuk kamu pilih menjadi pasangannya kamu. Dan dia juga akan seperti itu menilai dirimu, kamu adalah pasangan yang pas untuk dia pilih ya sebagai kekasihnya dia. Nah, di sana. Tuh loh. Dan semakin belajar di sini ya, kalau melihat belajar semakin mengenali satu sama lain. Ini terutama bagi kalian yang baru-baru aja menjalani hubungan ini ya. Gitu. Jadi kayak saling coba untuk kenal, saling coba untuk paham, saling coba untuk mengerti. Gitu. Maka tak heran nanti di situ tuh aktivitas kamu dengan si dia itu tuh lebih intens. Gitu ya. Ini dalam rangka untuk saling kenal. Gitu loh. Ada banyak waktu luang ya yang sangat amat diusahakan supaya bisa terjalin koneksi antara dirimu dengan dirinya, antara dirinya dengan kamu, gitu loh. Di sana. Jadi kalau kalian ini pacaran, bisa ini ketemunya itu tuh saban hari. Bisa ya. Kalau memang tidak memungkinkan untuk ketemu sering-sering, maka dari sisi komunikasi ya, chattingannya itu tuh lancar, teleponannya itu tuh disiplin ya, waktunya jam berapa, kapan, seperti itu. Ya kalau mau lihat. Jadi ya romantisnya kalian berdua, ya bisa keluar ini sikap romantisnya kamu gitu ya. Dan bahkan dia ini mau itu, dia belajar untuk lebih romantis lagi ke dirimu. Gitu loh. Pokoknya kalian berdua akan memastikan ya, sama-sama kalian berdua itu tuh memastikan bahwa diri ini tidak datang ke dalam hubungan untuk menghadirkan masalah gitu ya. Jadi akan cukup berhati-hati kalian di sini mau ngomong, mau bersikap, akan hati-hati gitu lah. Karena takut nanti kalau diri ini tuh sembarangan, serampangan, yang adanya pasangan tersinggung, pasangan sedih. Gitu ya. Nah, ngelihat dia sedih, yo nggak sampai hati, yo nggak mau. Gitu, ya kan di sana. Jadi kalau ini tuh sudah hubungannya sekian waktu berlalu, kelihatan lagi di situ tuh tentang ekspresi cinta. Waduh, kami ini sudah 6 tahun bersama, sudah 11 tahun berdua, sudah puluhan tahun menjalani kehidupan ini, gitu ya. Ternyata di situ tuh masih ada cinta. Di situ loh, ternyata masih ada rasa sayang, gitu ya. Kalau kalian yang ternyata di saat ini bukan lagi dalam usia yang tergolong muda ya, katakan udah seperti saya lah ya, udah 40 tahun ke atas gitu kan. Wah di situ tuh bisa semangat muda itu tuh nongol lagi, timbul lagi. Gitu loh. Ya, jiwa muda itu tuh kayak datang lagi di sana. Jadi ya kalian akan melakukan banyak aktivitas layaknya seperti aktivitas orang muda gitu ya. Kembali berdandan misalnya, bersolek misalnya gitu ya. Memperhatikan penampilan soalnya di situ ya. Itu kan biasanya anak-anak muda ya yang lebih senang untuk memperhatikan penampilan. Supaya apa? Supaya pasangan tuh ngelihat diri ini tuh seneng, seger gitu ya. Seksi, maco, kelihatan sehat gitu ya. Kelihatan cakep, cantik gitu kan di sana. Jadi bisa tuh juga banyak aktivitas jalan-jalannya nih kalau mari nampak ya. Jika berkemungkinan untuk punya budget ya, budget ekstra untuk refreshing. Ini banyak nih aktivitas jalan-jalannya. Pantang ketemu waktu liburan ya, hari liburan udah tuh nyari tujuan nih, kita nih kemana nih liburannya gitu. Ya, jadi bahagia. Kalau Maria di sini tuh bahagia yang nampak mengisi hidupnya kamu dan hidupnya dia untuk di sepanjang bulan Mei 2026 ini. Gitu loh. Ya, bahagia. Gitu. Bisalah kalian itu bikin orang lain cemburu ya, terutama orang yang keadaan relationship-nya lagi tidak baik-baik saja gitu. Karena di sini tuh kalian ekspresif soalnya. Gitu loh. Kalian bukannya pamer tapi
bukannya mau flexing bahwa kalian lagi harmonis, enggak. Secara otomatis aja ya, spontan aja keluar dari dalam dirinya kalian gitu ya. Mau nyebrang jalan pegangan tangan misalnya gitu ya, saling berangkulan gitu ya, kayak gimana lah, gestur-gesturnya orang yang lagi bahagia bersama pasangan. Nah kayak gitu ya, nggak bisa kalian tutup-tutupi juga ini, nggak bisa. Langsung kayak keluar secara otomatis dari dalam dirinya kalian. Ingin memperlakukan baik, ingin memperlakukan mesra si pasangan, gitu loh. Kalian akan saling support di situ, gitu ya. Jadi memang betul-betul dua orang yang berperan sangat aktif ya di dalam hubungan. Gitu. Untuk menghadirkan yang positif ya, bukan aktifnya itu tuh cari perkara, cari masalah, bukan. Ya, dalam hal-hal yang memungkinkan kedua belah pihak itu tuh bahagia. Nah di situ, jadi bisa kalian saling support gitu ya, bisa saling macam-macam lah. Kayak gimana tuh kalau tindakan-tindakan orang yang di dalam sebuah hubungan yang dirasa membahagiakan, hubungan yang sehat. Nah seperti itu, ya, nggak ada di situ tuh ketegangan, malah semua saraf-saraf itu tuh lagi akan rileks, gitu loh. Nah, bagi kalian yang kebetulan saja misalnya di sebelum bulan Mei agaknya hubungan itu tuh tidak menyenangkan ya. Misalnya kalian masuk dalam konflik gitu loh, ada pertengkaran ya. Nah, tentu saja semangat pertengkaran itu tuh akan kalian hilangkan gitu ya, sehingga energi semangat pertengkaran bisa itu tuh dikonversikan dengan semangat untuk mencari ketenangan. Jadi ya rujuk, ya damai. Di situ ya, berdamai kalian ini. Mari lihat. Gitu loh, ketemu dia. Maksud dan tujuan kamu dengan si dia itu tuh ketemu. Gitu loh. Karena ya kayaknya kalau dalam sebuah relationship dihabiskan waktu hanya untuk bertengkar, tentu di diri ini tuh juga kayak terganggu kan di situ. Jadi itu maka kata Mari bahwa kalian tidak sedang mencari bagaimana caranya terus-terusan memperpanjang masalah, situasi semakin memanas, ya, membawa neraka dalam hubungan, tidak. Gitu. Tapi kalian mau rombak di sini. Itu loh. Ini kesepakatan bersama walaupun sebenarnya kalian mungkin ya tidak ada ngomong bersepakat. Udahlah kita rujuk baik-baik lah yuk. Mungkin nggak kayak gitu ya untuk beberapa. Tapi langsung aja ditunjukin dengan sikap nyata gitu loh. Jadi lebih menahan diri gitu ya. Lebih kayak memegang pokoknya bahwa keharmonisan itu tuh jauh lebih baik untuk diupayakan ketimbang memperpanjang keributan. Seperti itu kalau Mari lihat ya. Jadi ngalahan ya, mengambil sikap ngalahan gitu. Sadar bahwa ya kalau aku begini ini akan bikin panas, ini akan bikin marah, ini akan bikin kecewa, ini akan bikin sedih gitu ya. Nah, disadar-sadari kalau melihat ya, kalian akan menyadari gitu loh. Tindakan-tindakannya kalian ini seperti apa gitu ya. Nah, ketika kamu berbuat baik, dia mengapresiasi. Ketika dia pun berbuat baik, kamu akan menghargai. Gitu loh. Ya. Jadi sama-sama saling tolong-tolongan lah gitu ya. Saling tolong-tolongan untuk lebih mempercepat ya perbaikan dalam situasi yang sempat kocar-kacir ndak karu-karuan. Nah gitu, ada inisiatif. Ya memang ini harus lebih didamaikan keadaan. Ini tuh harus lebih diusahain rasa bahagianya
gitu. Kalau memang tidak bisa rasa bahagia itu tuh dihadirkan dalam hubungan ini, maka setidaknya rasa tenang, begitu ya, prinsip dari kalian berdua di situ loh. Jadi ya kalau dalam hubungan memang kan naik turun kondisi tenang, bahagia, senang, damai itu kan ada gitu ya. Tapi bagusnya kalian berdua di sini nampak Mari bahwa ketika kalian menyadari hubungan ini sedang ada masalah, tidak membiarkan ya roda masalah itu tuh membawa hubungan kalian terus berlama-lama ada di bawah gitu loh. Tapi segera lagi dinaikkan ya, diputar lagi nih rodanya gitu loh, dinaikkan lagi ke kondisi kembali kondusif itu tadi, kondisi bahagia itu tadi, kondisi tenang itu tadi. Ya kondisi sebutlah di situ tuh apa namanya yang positif-positif. Nah, seperti itu. Ya, jadi tidak lama-lama kayak mengusahakan biar rujuk, mengusahakan biar baik gitu loh. Tidak lama-lama di sini. Gitu loh. Kayak memang momen bulan Mei ini tuh dianggap ini adalah momen yang tepat gitu loh. Ya memang pas lagi sefrekuensi pula dirimu dengan dirinya dia ya, frekuensi lagi di atas. Ya kalau orang frekuensinya lagi di atas tentu akan menghadirkan hal-hal yang baik. Kalau frekuensinya lagi di bawah, nah di sini nih baru masalah gitu ya. Yang nggak masalah pun dicari-cari menjadi masalah. Kan seperti itu ya. Di sana. Jadi ya kembali lagi kayak menyadari bahwa iya ya aku masih cinta sama orang ini, aku masih sayang sama orang ini. Oh iya dia juga masih cinta aku, dia juga masih sayang aku. Oh dia masih mau memperjuangkan hubungan kami. Nah jadi kayak merasa dihargai. Di situ tuh ada ya, karena ngelihat bahwa oh iya ya ada kok itikat baiknya dia, mau bikin aku bahagia, mau bikin aku tenang. Nah gitu ya. Jadi sikap saling menghargai itu berperan besar ya dalam relationship-nya kalian berdua ini gitu loh. Dan yang nggak pakai pikiran-pikiran negatif, alah nanti dia baikan sebentar kaminya gitu ya, dia baik, dia cuman sebentar aja manis sama aku, ntar juga dia nakal lagi sama aku, ntar dia juga bikin aku nangis lagi. Lihat pancingan-pancingan kenegatifan seperti itu nampaknya sedang kalian berdua lepaskan gitu loh ya. Jadi positive thinking kamu dan dia itu tuh lebih kalian pilih gitu loh, ketimbang terlarut kepada prediksi-prediksi negatif ya, asumsi-asumsi jelek gitu loh tentang apa yang berikutnya akan terjadi. Nah ya ini yang bagus ya, ini bagus hubungannya gitu ya, ini bagus hubungannya. Dan untuk beberapa ya akan ada tuh orang ketiga mempengaruhi si pasangannya kamu gitu loh ya, tapi orang ketiga ini tuh dia pengaruhnya bukan pengaruh negatif ya, tapi kayak misalnya ngajarin pasangannya kamu gitu loh, kayak gimana dia bersikap bagus ya kepada dirimu gitu loh. Jadi dia ini tuh mari lihat dapat masukan ini ya, dia dapat masukan-masukan kayak gimana biar yang sudah bagus makin bagus, yang tidak bagus diperbaiki gitu. Ada peran aktif juga mari nampak dari orang yang dia percaya di sana gitu loh ya. Jadi ada campur tangan orang ketiga di sini, namun campur tangannya itu tuh bukan untuk merusak tapi untuk membantu pasanganmu bisa ya, bisa bersikap lebih bagus lagi dalam hubungan kalian ini. Nah itu ya kalau mari nampak. Oke lah baik. Nah jadi dalam pembahasan kita kali ini hadir energi dari Pisces, kemudian ada Capricorn, ada energi dari Taurus, ada energi dari Virgo, Cancer ada di situ. Hadir energi dari Pisces, ada energi Leo, Sagittarius, dan kemudian ada energi dari Aries menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan, moga-moga mampu kamu pahami. Dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.